Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat dan dinamika kelompok sosial. Jadi ada 5 topik yang akan kita pelajari dalam pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah akulturasi, yang kedua dominasi, yang ketiga paternalisme, yang keempat integrasi, dan yang kelima pluralisme. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah akulturasi. Di sini dapat kalian lihat contoh dari akulturasi. Nah, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah proses sosial di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun, unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada. Nah, salah satu contohnya bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi di sini terlihat ada masjid dan di samping ada pura yang berdampingan. Jadi ini maksudnya seperti ini. Jika kalian pernah mempelajari pelajaran sejarah, di situ pasti kalian ingat bahwa Indonesia dulu pernah dijajah oleh berbagai macam negara, termasuk dengan agama-agama yang pernah masuk di Indonesia. Yang paling lama atau yang paling pertama adalah agama Hindu-Buddha, agama Hindu. Nah, pada saat agama Hindu masuk di Indonesia, lebih dulu, kemudian disusul oleh agama Islam, sehingga terjadi interaksi antara dua budaya atau dua agama yang berbeda, sehingga terbentuk budaya baru. Budaya baru yang saling mengisi satu sama lain, terbentuk budaya baru yang sifat budaya aslinya itu masih tetap ada. Sehingga bisa kalian lihat di sini masih ada agama Hindu dan ada juga pemeluk agama Islam dan ada pemeluk agama Buddha dan lain sebagainya. Jadi itu maksud dari akulturasi. Selanjutnya adalah dominasi. Di sini dikatakan bahwa dominasi adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai beberapa atau suatu daerah. Ini biasanya terjadi pada suatu ras yang ingin menguasai suatu kelompok. Nah, di sini berbagai macam versi dari dominasi dapat kalian lihat di slide berikutnya. Jenis dominasi yang pertama adalah genosida. Genosida merupakan suatu tindakan atau perilaku dari suatu kelompok untuk menghancurkan ataupun menghilangkan seluruh atau sebagian kelompok, etnis, ras, atau bangsa yang dilakukan secara besar-besaran. Biasanya genosida ini menurut Adnan Buyung Nasution merupakan praktik yang dapat menyebabkan cacat fisik, mental, membunuh, dan bahkan mencegah kelahiran dari suatu kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya ini bisa kalian lihat pada gambar. Contoh pada gambar itu adalah contoh kuburan massal genosida Holocaust di Mauthausen. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari genosida yang paling besar yang terjadi. Bentuk dominasi lainnya selain genosida adalah perbudakan, segregasi, dan asimilasi. Dapat kalian lihat di gambar contoh dari masing-masing jenis dominasi tersebut. Yang pertama adalah perbudakan. Perbudakan contohnya itu sistem kerja rodi yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Kemudian segregasi adalah pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika atau yang dikenal dengan politik apartheid. Jadi politik apartheid itu adalah politik yang membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, di mana kulit putih merasa lebih tinggi derajatnya dibanding kulit hitam. Sehingga terjadilah penindasan terhadap kulit hitam. Kemudian asimilasi, ini dapat kalian lihat pada gambar. Kalau asimilasi itu adalah pembauran budaya yang disertai dengan hilangnya ciri dari budaya asli sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru. Itu contoh dari jenis-jenis dominasi. Lanjut di yang ketiga, kalau tadi kita sudah membicarakan akulturasi, yang kedua dominasi, dan yang sekarang kita akan membicarakan paternalisme. Paternalisme adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas ras kelompok pribumi. Jadi dikatakan kalau paternalisme ini adalah bentuk dominasi ras yang datang, ras pendatang yang mengambil alih terhadap kelompok ras pribumi. Jadi kata Michael Benton bahwa masyarakat terdiri dari 3 macam. Yang pertama masyarakat metropolitan atau daerah asal pendatang, jadi pendatang yang datang.
itu dikatakan masyarakat metropolitan. Yang kedua masyarakat kolonial, yaitu masyarakat yang sebagian pendatang dan sebagian pribumi, dan ada lagi masyarakat pribumi yang dijajah. Jadi contoh paternalisme ini dapat kalian lihat pada masa penjajahan Belanda atau Jepang. Masyarakat metropolitan atau masyarakat pendatang itu contohnya adalah masyarakat Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjajah. Kemudian masyarakat kolonial adalah masyarakat Belanda dan masyarakat pribumi yang kedudukannya berada di atas. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat pribumi yang dijajah adalah masyarakat pribumi yang tidak memiliki suatu kedudukan sehingga menjadi orang yang dijajah seperti itu. Selanjutnya adalah integrasi. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Secara harfiah, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jadi, kalau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sudah terintegrasi. Ini bisa kalian lihat pada contoh gambar yang disajikan. Indonesia bukan hanya memiliki satu budaya atau satu ras ataupun satu etnik, tetapi memiliki berbagai jenis etnik dan berbagai jenis budaya karena Indonesia adalah negara kesatuan yang jelas memiliki banyak sekali budaya. Namun kita terintegrasi menjadi satu atas nama bangsa Indonesia. Ini bisa kalian lihat contohnya. Yang terakhir adalah pluralisme. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Ini bisa kita lihat juga contohnya pada negara kita sendiri. Negara kita memiliki 5 agama yang telah ditetapkan. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha. Namun kita sebagai bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi terhadap agama yang satu dengan agama yang lainnya sehingga kita bisa hidup rukun dalam bernegara. Itu salah satu contoh dari pluralisme. Selanjutnya adalah dinamika kelompok sosial. Jadi dinamika itu adalah interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, berdinamika, saling berinteraksi. Kemudian kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Nah, sehingga kalau digabungkan, dinamika kelompok ini adalah sekumpulan orang yang saling berhubungan yang memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Fungsi dinamika kelompok dalam masyarakat yang pertama adalah menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga dapat menguntungkan satu sama lain. Kemudian yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat memberikan gagasan atau pendapat. Namun dinamika sosial juga dapat mengakibatkan hal-hal seperti polarisasi kelompok sosial di mana masyarakat terpecah belah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Contohnya, bisa kalian lihat kalau di perkotaan, orang-orang dengan predikat elit misalnya, masyarakat elit itu lebih cenderung bergaul atau bergabung dengan kelompok masyarakat elit lainnya. Begitu pula halnya dengan masyarakat kecil, cenderung dia bergaul dengan masyarakat kecil lainnya. Sehingga itu terjadi pembagian kelompok yang kontras satu sama lain. Sehingga terlihat polarisasi yang berbeda antara tempat tinggal masyarakat orang kaya, orang elit dengan masyarakat miskin. Jadi, beberapa kriteria tertentu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial, sehingga layak disebut sebagai dinamika sosial. Baiklah, terima kasih untuk materi pada hari ini.